Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati segenap pengurus masjid, para bapak, saudara, para asatizah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam dipertemukan kembali dalam kegiatan yang sangat baik, mengisi malam Jumat dengan amalan-amalan yang baik banget. Baca Yasin, baca tahlil, kemudian kita isi dengan taklim sambil menunggu datangnya azan Isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab Allah ampunin semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Allah bikin keberkahan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak saudara yang saya hormati, ada dua kelompok yang paling rugi di akhirat. Ada berapa Pak? Ada dua kelompok. Yang ini ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kelompok pertama adalah orang yang ada kemudahan untuk mencari ilmu agama, tapi ia tidak mendatanginya, maka ini juga orang yang rugi di akhirat. Yang kedua, orang yang mengajar, tentu saja mengajar ilmu syariat agama, tetapi justru yang mengambil manfaatnya adalah orang lain yang mendengarkan nasihatnya. Ini juga orang yang rugi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaddun nas hasratan yaumal qiyamah. Orang yang paling rugi pada hari kiamat, rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubuh. Orang yang paling rugi di akhirat adalah orang yang ada kesempatan untuk mencari ilmu agama, tapi ia tidak mendatanginya. Para bapak saudara yang saya hormati, yang dimaksud ilmu agama di sini adalah ilmu syariat, Al-Quran, fikih, tauhid, hadis. Ini adalah pokok-pokok ilmu agama. Kalau orang dulu ia belajar agama, tempatnya jauh-jauh, susah. Apalagi kalau pengen hadir di pengajian, udah kendaraan yang nggak ada, jalannya becek, masih hutan. Kalau sekarang jalannya mudah, kendaraannya ada, tempatnya dekat-dekat. Jadi kalau kita mencari ilmu agama saat ini lebih gampang. Nah, kalau kita nggak punya kendaraan, nggak punya motor, bisa numpang. Numpang nggak ada motor juga bisa Grab, bisa Gojek. Jadi gampang sebenarnya. Nah, kenapa rugi?
Kenapa ia menyesal? Karena sesungguhnya orang-orang yang masih tergolong mencari ilmu itu ia masih dalam kacamata orang yang belajar. Kalau orang yang belajar masih banyak maafnya. Tapi kalau kita enggak mendatangi tempat-tempat majelis ta'lim, tempat-tempat ilmu, seolah-olah kita udah pinter, sehingga kita nggak tahu bahwa kita sebenarnya masih salah. Ini kenapa orang yang nggak nuntut ilmu itu rugi di akhirat. Jadi kalau orang yang nuntut ilmu masih dimaafin dia, masih belajar, sholatnya masih Allah terima, puasanya makin dia masih terus belajar. Orang yang dalam kumpulan majelis-majelis itu diibaratkan seperti pisang satu tandan. Jadi orang kalau beli pisang satu tandan itu nggak dipisah-pisahin, diborong semua dah. Yang jelek-jelek ikut dibawa sama tengkulak, ya. Yang buncit dibawa sama tengkulak, laku semuanya. Tapi kalau satu yang diambil, yang bagus, yang jelek kagak laku. Nah itu tuh. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, kalau orang tua saya bilang, kalau guru itu ibarat tempayan, murid ibarat itu gayung. Yang bagus itu gayung datengin tempayan. Itu yang paling bagus tuh. Jadi yang paling bagus adalah apa? Gayung datengin tempayan. Cakep tuh. Sekarang udah enak. Di masjid-masjid ada majelis-majelis taklim. Di RT ada majelis taklim. Tinggal kita datang doang tuh. Ya kan? Artinya tempayannya udah maranin. Kadang-kadang gayungnya kagak pada ada. Nah, ada majelis taklim, ada pengajian. Kadang-kadang orang pada tahu mau kemana lu, mau ngaji. Ayo ngaji. Udah jalan duluan, dia kagak datang tuh, biasa tuh. Ya, kagak datang. Mau kemana lu, mau ngaji. Ya dah, gitu doang. Kagak peduli-pedulinya sama majlis, namanya dia nggak peduli sama syariat. Padahal ibadah itu dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, ibadah itu ditolak gitu. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, jadi kalau kita umpamanya kerja, ada nggak orang dari pagi pulang malam, ada nggak? Banyak begitu. Kalau emang sibuk, cari waktu kosong. Masa dalam seminggu kagak ada waktu kosongnya? Pamaknya minggu pagi udah majelis taklim, Ustaz Eno ngaji subuh, ya kan? Atau malam Ahad mau Ustaz Eno tuh, itu udah menggugurkan namanya. Di RT malam Senin datang. Masa dalam satu minggu nggak ada waktu kosong? Ada libur minggu dia ngojek. Wah. Seolah-olah ini dunia duit mulu nih, waktu nggak ada sedikit pun buat agama, buat ibadah, buat amal.
Ini para bapak di sini hidup kan yang paling pokok makan, betul nggak? Makan sehari berapa kali? 3 kali. Orang yang kaya banget, kaya raya, makannya sehari berapa kali? 3 kali. Berarti sama nggak sama kita? Sama apa kagak? Sama. Sama orang yang pabriknya perusahaan ada 90 perusahaan, yang pilaknya banyak, yang depositonya triliunan, makannya juga sehari sama kita. Cuma berapa? Sehari cuma 3 kali. Bahkan kadang-kadang makannya banyakan kita sama dia, ya kan? Banyakan kita makannya sama dia. Jadi begitu doang tuh. Buat apa nggak ada waktu sama sekali? Ke masjid kagak ada waktu, sama agama nggak ada waktu, sama warga kagak ada waktu, sampai keluarga nggak ada waktu. Padahal yang dia kejar dapat duit buat makan cuma sehari 3 kali, sama kita, sama. Mau ngejar bagaimana? Yang orang kayak miliarder, miliuner, makan juga sama. Kali umpamanya orang yang kaya banget sekali makan 2 bakul, kali makan 2 bakul, kan kagak. Ya Allah, cuma terkadang begitu tuh kalau dunia. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, maka merugilah orang yang di mana tempat ada majlis taklim dia nggak datang. Emang kalau disebut capek, kerja capek, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan ad-dunya majra'atul akhirah. Yang namanya dunia itu ladang untuk akhirat. Kalau yang namanya ladang kebun capek, apalagi dasarnya itu balak, pohon gede-gede tebangin, habis tebangin akarnya diangkat, habis akarnya diangkat apa itu? Habis akarnya diangkat dipaculin, habis dipaculin dikasih pupuk, habis kasih pupuk dikasih benih, habis dikasih benih disiram, habis disiram dikasih pengaman pagar-pagar, dijagain dari binatang, dari hama, baru panen. Mau nanam kayak apa juga capek. Mau nanam padi, mau nanam cabai, mau nanam tomat, capek kayak model begitu orang berkebun. Dunia juga begitu. Tapi tak kalah padinya bagus-bagus dipanen, cabainya bagus-bagus dipanen, tomatnya bagus-bagus dipanen, kita juga senang. Jadi dalam kehidupan ini emang begitu, capek, banyak kerjaan, banyak aktivitas. Ya capek kayak orang berkebun. Tapi nanti setelah kita wafat, kita meninggal dunia, kita masuk alam akhirat, waduh hasilnya ada baik, insya Allah baru masuk kubur juga udah bahagia. Jadi kalau kita udah baru masuk kuburan tuh bahagia. Ini penting buat kita Pak. Emang apalagi kalau yang ngajinya pakai motor agak jauh, bensin, uang parkir, ya kan? Kadang-kadang lagi musim begini disetopin sama petugas nggak pakai masker, wah kena denda berapa? 250.000. Kalau kagak bisa suruh push up, wah repot emang, ya. Tapi itu kita harus hadapi. Kalau saya sih mah, kalau orang mau ngaji mah jangan sampai digituin Pak, ya kan? Lu nggak pakai masker, kenapa? Lupa mau ngaji, ya udah besok lagi. Jangan orang begitu disuruh push up pakai kain, pakai sorban suruh push up. Iya emang nyuruh gampang.
ya kan? Coba dia ntar kapan-kapan gantian, ayo, mau kagak? Iya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, jadi emang begini ya, apalagi dalam situasi kayak model begini nih, ya kan? Dalam situasi COVID ini ada yang pengen cepet selesai, ada yang pengen berlama-lama. Banyak. Ada orang, Ustadz saya pengenan COVID terus, kan emang habis seminggu sekali masuk kantor gaji sama, tunjangan gak dipotong Pak Ustadz. Saya diemin aja dah ya, gitu. Ada yang begitu. Coba nenek-nenek diwawancarai, coba dah ajak ngomong, Nek gimana nih, banyak corona ya, tong gua mah alhamdulillah ada corona gitu. Gua dapat beras, dapat mie, dapat sarden, bahkan ada yang namanya sabun mandi. Kalau nggak ada corona gua nggak dapat begini. Mudah-mudahan corona terus panjang umur begitu, kan? Ada yang begitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya kan? Kalau kita pengen selesai, coba yang model-model tadi, ya kan? Pengennya terus. Nah, maka yuk waktu yang tersisa ini ada majelis taklim, datang dah. Ya, mau di mana aja datang. Kenapa? Karena kaki masih bisa melangkah, badan masih sehat, kesempatan ada. Nanti pada saatnya kaki jangankan jauh ke tempat sana, ke kamar mandi aja mesti apa itu? Jalan pelan-pelan. Ya Allah, nggak mungkin. Ya. Maka alhamdulillah masih malam Jumat masih begini, masih dengar tausiah. Coba kalau udah kagak ke masjid, Pak, nggak ada yang namanya begini. Ya, jadi arahnya ke depan. Wah, pengen ini. Ya, emang sih nggak ada selesainya di atas langit sampai ada langit. Ya nggak ada habis-habisnya. Ya kan? Sampai dikasih 2 lembah emas tuh, pasti yang namanya manusia pengen lagi, ya kan? Pengen lagi. Jadi yang pertama ini orang yang ada kesempatan untuk mencari ilmu, tetapi ia nggak mau mencarinya. Kelompok yang kedua adalah orang yang menyampaikan ilmu, tetapi yang mendengarkan ilmu itu yang ngambil manfaat. Pamannya ada ustadz nyampain, coba tolong baca 400 sholawat ba'da isya, Sajaratun Nukut. Yang dengerin paham, ngamalin terus. Ini ustadz gak mau ngamalin, dia dengan amalannya masuk surga, ustadz gak dapat apa-apa, nanti di akhirat orang yang paling nyesel. Ada ustadz ngajarin kalau ba'da waktul isyraq jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim 300 kali. Sallallahu ala Muhammad 100 kali. Insya Allah itu akan merubah nasib kita dalam hitungan setahun. Muridnya ngamalin, ustadz kagak ngamalin. Yang rugi siapa? Iya, paling rugi. Ada Pak Kiai sama santrinya. Santrinya datang lebaran. Pak Kiai, kok saya hidup masih susah ya? Kata Pak Kiai, istri kamu berapa? Baru 1 Pak Kiai. Coba kamu nikah lagi. Mudah-mudahan tiap tambah istri tambah rezeki. Tahun berikutnya datang dengan 2 istri. Masih ngomong lagi Pak Kiai, saya punya 2 istri, yang ini ngontrak, masih susah Pak Kiai. Coba dikuatkan lagi ikhtiarnya.
Maksudnya Pak Kiai, tambah istrimu satu lagi. Tambah istrimu satu lagi. Bisa jadi istri yang ketiga itulah yang membawa rezeki buat kamu. Nikah lagi berapa Pak Tikto istrinya? 3. Tahun berikutnya ini dia datang udah bawa mobil mewah nih. Datang udah bawa mobil mewah. Ada yang bukain pintu, ada yang mayungin santrinya nih, kayak pelrente. Bahkan tasnya ada yang bawain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, kamu datang? Iya Pak Kiai, alhamdulillah. Berkat nasihat Pak Kiai, saya sekarang ini udah punya 4 istri. Istri pertama bos laundry. Istri kedua bos fried chicken. Istri ketiga ini udah bos minimarket. Yang keempat dia udah punya ruko. Jadi kamu udah maju, udah. Alhamdulillah semuanya udah punya rumah, ya, udah punya mobil masing-masing. Anak saya juga udah banyak. Oh iya. Coba, apa sih resepnya itu? Kamu bisa begitu, istri 4 kamu maju. Sebagaimana pendapat pakai nasihatnya, amalannya, supaya saya menambah istri terus sampai 4. Terus makanya Pak Kiai kalau pengen kayak saya, nambah istri lagi. Waduh. Artinya ini apa nih? Orang yang ngajarin tapi tidak mengamal. Maka kalau bab ini saya nggak mau ngajarin dah Pak. Kalau bab ini saya nggak mau ngajarin dah. Takut ntar saya ngomong doang, nggak mengamalkan. Mudah-mudahan kita semua Allah sehatin badan kita, Allah berkahi hidup kita, sehat semuanya. Apa yang menjadi hajat kita Allah Subhanahu wa taala qabul. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyaikhina wa limuallimina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.